Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut kata sabar ada kalimat diya, bersinar seperti sinarnya matahari. Berarti sabar pasti akan merasa berat, sakit. Makanya disebutkan dalam bahasa Arab ada sabar pahit. Pahit ni ada rasanya pahit. Karena memang kita sulit menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang sabar terhadap ujian, dia akan mendapatkan balasan surga. Selama ini kan kita kenal wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Sabar laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Sama seperti haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali dengan surga, sabar pun tidak ada balasan kecuali dengan surga. Bahkan sabar tidak ada batas. Banyak orang berkata saya sabar, tapi kan sabar ini kan ada batasnya. Sabar itu kenapa tidak ada batas? Karena pahalanya pun tidak dibatasi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala bagi orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Besar dan tidak ada habisnya. Dan yang membuat kita mampu sabar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, pertama kita sabar karena ujian yang kita hadapi tidak lebih parah dari apa yang kita hadapi. Ini yang membuat kita mampu sabar. Karena dibanding kondisi dan keadaan kita, masih kita lihat negara lain seperti misal wabah ini. Walaupun di Indonesia semakin meningkat positif corona, tapi dibanding negara lain kita masih okey lah, aman lah, masih bagus. Berarti ujian yang membuat kita hadapi dengan kuat sabar, kita harus melihat negara yang lain. Bagaimana kondisi mereka. Bahkan banyak negara sudah lockdown. Kita belum sampai ke lockdown. Jadi masih kita mempunyai kemampuan, oh berarti kesabaran saya sebenarnya tidak susah dibanding kesabaran yang harus mereka jalankan di negara lain. Yang kedua, kata Umar bin Khattab yang membuat kita mampu sabar karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala membalas kesabaran kita. Saya kasih gambaran, contoh. Ujian yang kita hadapi ini kan takdir. Ma nazala bala'un illa bidham. Tidak ada bala yang Allah turunkan pasti sebab dosa dan maksiat. Bagaimana Allah angkat bala? Satu amalan, taubat. Kita bertaubat, kembali kepada Allah, terangkat bala. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikenal bulan taubah, bulan taubat. Sabar, ikhlas, pahala kita sempurna, Allah ridha dan takdir tetap berjalan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ikhshawshinu fa inna ni'mata la tadum. Belajar hidup susah karena nikmat tidak dijamin kekal. Makanya jemaah sekalian, saya yakin dan percaya di balik ujian ini ada hikmah. Mungkin ada orang belum tahu apa hikmah di balik ini. Bisa jadi kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh, saya sedih, merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan di masjid, tidak bisa beraktivitas tarawih di masjid. Mungkin bisa jadi jangan-jangan tarawih kita yang selama ini di masjid, yang mohon maaf kita lihat keadaan di Indonesia. Misal salah satu salat tarawih kita kan kejar-kejaran. Bisa 23 rakaat tapi 7 menit. Jadi sambil makmum tidak tahu dia mau baca tu tugasnya kejar imam. Jangan-jangan selama ini ternyata Allah tidak mau tarawih seperti ini, Allah kasih ujian biar tarawih di rumah, dan mungkin di rumah kejar-kejaran. Saya mengambil hikmah, sebenarnya Allah senang ketika komunikasi kita lebih banyak sama Allah. Dari mana saya mengambil hikmah itu? Dari Isra Mi'raj. Ketika Allah mewajibkan salat 50 kali, sambil Nabi Muhammad naik turun meminta dikurangkan sambil menjadi 5, kenapa Allah meminta 50? Karena Allah ingin hamba tidak terputus hubungannya sama Allah. Terus habis salat, salat lagi, habis salat, salat lagi, habis salat, salat lagi. Tapi Nabi Muhammad dengan usulan dan masukan Nabi Musa minta dikurangin. Makanya saya punya niat, insyaAllah hari kiamat saya bertemu Nabi Musa, saya akan cium tangannya bola-balik. Kenapa? Karena itu perjuangan Nabi Musa mendorong Nabi Muhammad naik minta dikurangin sampai jadi 5. Masih Nabi Musa minta sama Nabi Muhammad minta dikurangin 5 pun umatmu tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.